Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam meneliti sejarah atau dalam menulis sejarah itu jangan menggunakan perkiraan kita pribadi ya. Juga jangan menggunakan katanya dan katanya. Karena katanya dan katanya kemudian langsung menentukan suatu tempat adalah situs. Suatu tempat adalah tempat bersejarah tanpa diteliti dulu. Banyak sekali barang-barang peninggalan budaya berbenda yang ditemukan akhir-akhir ini. Kemudian tanpa mengikut sertakan data yang tertulis dan mengukur lokasi, kemudian langsung ujuk-ujuk kita tentukan bahwasanya tempat tersebut adalah peninggalan kerajaan Majapahit atau lokasi kerajaan Majapahit dan lain-lain. Jadi banyak sekali temuan-temuan yang ditemukan oleh masyarakat, oleh pegiat budaya atau oleh pemerhati budaya, pemerhati sejarah. Kemudian langsung ditentukan bahwasanya tempat tersebut adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Semua dihubung-hubungkan ke Majapahit, semuanya Majapahit, tanpa diteliti lebih dulu benda peninggalan budaya tersebut berasal dari tahun berapa. Kemudian disinkronkan kerajaan Majapahit itu adanya tahun berapa dan runtuh pada tahun berapa. Seperti contoh dalam video yang Anda saksikan ini ya, ini video ini. Jadi di sini saya mencontohkan ada dua barang, yaitu batu bata dan prasasti Argopuro. Pertama di sini akan kita lihat batu bata kuno yang memiliki lebar antara 20 sampai 30 cm atau kali 30 cm ini. Saya teliti dengan baik, ternyata batu bata ini berasal dari tahun 1350. Ini masih sinkron dengan masa Majapahit ya. Masa Majapahit antara tahun 1293 sampai 1400 sekian. Kemudian yang kedua adalah prasasti Pegunungan Hyang Argopuro, di mana di situ ada tertera angka 4 angka yang bersuara Rogonoto. Itu jika dibaca dengan baik Rogonoto. Akan tetapi dilihat dari sisi lain ada sebutan angka tahun, yang mana pada masa itu selalu ditulis angka tahun Saka. Ketika kita baca prasasti tersebut berbunyi 1033 Saka. Kalau kita sinkronkan dengan tahun Masehi berarti tahun 1111 Masehi. Nah, kalau barang ini yang ditemukan dikaitkan dengan masa kerajaan Majapahit, maka tidak akan sinkron. Juga ada temuan Arca Ganesha. Arca Ganesha bisa dilihat dalam video ini ya saudara. Ini video Arca Ganesha.
Dan ketika saya teliti, Arca Ganesha ini berasal dari masa Mataram kuno. Ketika saya katakan kepada beberapa orang tokoh masyarakat, beliau menjawab, jangan main-main mas, karena Mataram itu mulai tahun 1500. Ini pemahaman yang kurang valid. Karena Mataram kuno itu ada sebelum adanya kerajaan Singosari. Mataram kuno. Kemudian setelah Mataram kuno baru kerajaan Singosari. Setelah kerajaan Singosari baru kerajaan Mojopahit dan kerajaan Mataram baru. Kerajaan Mataram baru ini barulah terlacak pada tahun 1500-an. Nah, kerajaan Mataram baru ini ada dua ya, ada dua masa, yaitu Mataram Sepuh dan Mataram Baru. Mataram Sepuh ini mulai tahun 1500-an. Mataram Baru mulai zaman kolonial. Jadi ketika kita mau menentukan suatu tempat arca ataupun benda peninggalan budaya nenek moyang kita, maka jangan langsung ditentukan bahwasanya ini peninggalan kerajaan Mojopahit ya. Jadi tidak seakan-akan semua penemuan benda purbakala atau benda peninggalan budaya itu peninggalan Mojopahit. Dan seakan-akan tidak ada masa lain atau tidak ada kerajaan lain selain kerajaan Mojopahit. Jadi saran saya kepada seluruh pemerhati sejarah yang menemukan suatu benda peninggalan budaya masa lalu, diteliti dulu tahun berapa benda tersebut dibuat, baik bentuk batu bata, batu andesit, batu gunung, batu dan lain-lainnya. Itu diteliti dulu dari masa mana batu tersebut berasal. Dan perlu diingat, untuk batu itu bisa diteliti ketika batu itu ada tekstur pahatan manusia, itu baru bisa diteliti. Akan tetapi ketika tidak ada pahatan manusia, maka batu tersebut tidak bisa diteliti tahun berapa. Hanya bisa diteliti berapa ribu tahun batu tersebut berbentuk menjadi batu dari tanah, kemudian dipanaskan oleh bumi menjadi serbuk pasir. Setelah itu dipanaskan oleh bumi lagi, oleh panas bumi menjadi koral atau batu setengah jadi, kemudian dipanaskan lagi, mengalami pemanasan lagi oleh panas bumi menjadi batu. Itu yang bisa diteliti. Itu saja keterangan dari saya. Semoga keterangan ini dapat memberi wawasan kepada Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.